Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran Fisika itu mudah. Oke, kali ini akan melanjutkan pembahasan tentang alat-alat optik dengan sub pokok bahasan yaitu loop atau kaca pembesar ya. Nah, loop atau kaca pembesar digunakan untuk memperjelas penglihatan, terutama untuk melihat objek-objek yang kecil. Oke, yang kecil tapi tidak renik ya. Kalau renik itu lebih kecil ya, tidak dilihat, tidak bisa dilihat oleh mata. Nah, ini yang misalkan untuk memperbesar huruf-huruf yang ada pada buku ya, gitu. Ketika membaca ya. Nah, oke, lanjut ke pembahasan. Nah, ini loop ya, loop. Ini positif, positif. Nah, sekarang melihat objek tanpa loop. Jadi langsung melihatnya tingginya berapa ya, berada pada jarak berapa gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini ada benda ya, tingginya adalah H ya. Nah, benda ini memancarkan cahaya yang dari sekian banyak kita ambil dua dari atas dan dari bawah, dari kepala benda dan dari kaki benda ya, seperti ini. Nah, ini ada mata juga ya. Mata yang di yang paling urgen di sini untuk fisika ya, untuk fisika biologi beda lagi. Nah, ini retina di belakang ya. Itu retina berfungsi sebagai layar, kemudian lensa mata yang hitam tuh kalau di orang itu kan ada mata lihatnya. Lihat mata teman kalian ya. Nah, yang hitamnya itu adalah lensa. Fungsinya apa? Sama untuk membentuk bayangan. Ya. Nah, dari sekian banyak cahaya kita ambil dua tadi ya sebutkan. Nah, sinar datang dari kaki objek yang dilihat atau benda yang dilihat jatuh di mata. Ya. Nah, yang kedua, sinar dari kepala objek atau atas objeknya sehingga jatuh di mata juga. Nah, nanti bayangannya jatuh di retina. Itu kalau mata normal. Kalau mata yang tidak normal mungkin di depan, mungkin di belakang ya. Oke, itu ya. Nah, nanti apa kesan yang dilihat oleh mata itu ya, kesan yang dilihat oleh mata itu akan diolah di apa namanya, di otak gitu ya, atau di cerebrum, sehingga nanti di situ terjadi transfer data ya dari retina ke otak ya, sehingga di otak diproses ya, ya. Nanti ditransfer lagi ke hati ya, hati seseorang, kemudian transfer lagi ke mulut. Nah, orang itu akan nyebut, oh itu objeknya sekian, warnanya sekian, warnanya misalkan merah, misalkan biru gitu ya. Bentuknya tahu gitu. Ya. Ini sudut penglihatan apa ya. Ya. Maka uh, dari sini objek paling dekat dengan mata harus disimpan pas di namanya titik dekat P. Nah, bisa P, bisa PP, bisa M. Ya. Nah, oke. Okay. Yang penting ada penjelasan ya, ada penjelasan. Nah, P atau PP, kecil ya, itu atau juga N. Terserah mau pakai yang mana, bergantung pada guru yang ngasihnya ya. Nah, kalau saya pakai N ya, maka sudut penglihatan besarnya tan alfa itu sama saja dengan tinggi benda dibagi dengan N. Atau tinggi benda bolehlah ini H per P. Atau tinggi benda dibagi dengan H PP ya. PP atau punktum proksimum ya. Oke. Di sini N bukan indeks bias ya, tapi titik dekat mata. Lalu untuk normalnya saya ambil 25 ya, ambil 25 gitu. Oke. Lanjut ke pembahasan. Ingat ya, tanpa tanpa namanya tanpa loop. Nah, sekarang bagaimana kalau pengamatan menggunakan loop? Ya, digabung ya. Gitu. Pengamatan menggunakan loop. Nah, ingat di sini lensanya lensa positif ya. Ini titik apinya gede-gede ya kelihatan, padahal tidak sebesar ini ya. Ini supaya jelas ya. Nah, ruang satunya mana? Terserah. Benda mau disimpan di mana? Yang jelas nanti ketentuannya bahwa objek yang diamati harus ada di ruang satu. Nah, contoh ya. Nih, ini benda berada di ruang satu. Oke. Nah, kemudian nanti saya uraikan. Kemudian cahaya datang dari benda, maka ruang satu ada di sebelah kanan. Satu, dua, tiga.
benda. Kemudian sebelah sini 4 ya. Nah, bayangannya 1, 2, 3. Kemudian ke belakang 4 ya. Nah, lukis sinar datangnya atau sinar dari yang dipancarkan oleh benda ya. Oke. Oke. Nah, nanti ini pengamat, pengamat, pengamat di belakang ya, di belakang lensa atau di atas lensa. Kalau menggunakan loop. Nah, tinggi benda adalah H, jarak benda ke lensa kita sebut S, kemudian jarak orang, mata orang ke lensa. Nah, ya. Nah, ini kita sebut D. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas selanjutnya seperti ini. Saya datang dari benda ya, lurus, ya, dituliskan, kemudian dibiaskan lewat titik api. Ya, saya ulangi. Benda di ruang 1 pasti bayangan di ruang 4 ya. Yuk. Oke. Nah, kemudian cahaya tersebut yang dibiaskan itu perpanjang belakang. Seperti itu ya. Ngerti nggak? Nah, berikutnya cahaya datang dari benda melalui pusat lensa. Seperti ini ya. Tuh. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan bayangan. Ya. Tingginya kita sebut H aksen. Jaraknya kita sebut S aksen. Jaraknya. Nah, tetapi karena di sini bayangannya maya, maka S aksennya beri notasi negatif. Ya. Nah, sekarang dari mata ke bayangan, tuh, dari mata ke bayangan, nah, ya, coba lihat ya. Ya. Mata mengamati bayangan, bukan mengamati objek ini, ya, objek yang tadi, yang ini, tapi mengamati bayangan ini. Ya. Oke. Nah, sudut penglihatannya taruh saja kita sebut beta. Ya. Nah, ini antara antara mata dengan bayangan kita sebut X. Nah, itu disebut jarak akomodasi. Ya. Nanti dibahas di depan. Nah, yang penting sekarang catatannya begini, ya. Catatannya bahwa aturannya begini. Satu, benda disimpan kurang lebih sama dengan titik api. Ya, lebih besar sama dengan titik api ya. Atau jarak benda lebih dari 0 kurang dari sama dengan F. Ya. Kemudian yang kedua, itu aturannya nih. Aturannya itu sifat bayangan ya. Sifat bayangan berarti ini maya tegak. Tegak itu dengan ini ya, diperbesar. Maya tegak diperbesar ya. Nah, X X itu disebut jarak akomodasi ya. Jarak akomodasi ya. Jarak akomodasi. Nah, nanti di perjalanan ada istilah akomodasi minimum, akomodasi maksimum, dan akomodasi pada jarak tertentu ya, pada jarak tertentu. Nah, oke, dari data ini kita akan mencari berapa sudut penglihatannya. Maka di sini pakai tan beta ya, itu sama dengan h aksen dibagi dengan x ya, x. Ngerti nggak? Nah, jangan D min S aksen, sebab nanti akan keliru nantinya. Oke? Atau H dibagi dengan S aksen plus D gitu ya. Nah, nanti akan kita bawa ya. Akan kita bawa ke pembahasan berikutnya antara penglihatan tanpa loop dan penglihatan menggunakan loop ya. Oke, nanti akan diperoleh pembesaran bayangan loop ya. Oke. Ingat ya, di situ berarti tan alfa yang pertama itu H per N. Kemudian tan beta ya, tan beta di sini baru saja kita tulis H per X atau H ya per min S aksen plus D yang ini. Ini apa? Nah itu. Nah sekarang kita gabungkan. Ya. Pembesaran bayangan ya, yang dibentuk oleh loop.
tanpa menggunakan loop. Tadi kita peroleh ini. Ya, dulu. Tanpa menggunakan loop, kita peroleh pembesaran tan alfa itu sama dengan H per N. Saya pakai N ya. Mungkin di kelas pakai PP, ya, nggak masalah ya. Kemudian untuk pembesaran sudut penglihatan menggunakan loop itu tan beta itu H aksen dibagi dengan min S aksen plus D ya, plus D. Nah, dari kedua data ini maka akan diperoleh pembesaran bayangan ya M ini. Nah, M boleh M kecil, boleh M besar, nah terserah. Nah, pembesaran bayangan itu perbandingan antara tan beta dibagi dengan tan alfa. Nah, nanti diperoleh bahwa tan beta sendiri itu H aksen per min S aksen plus D ya. Nah, dibagi dengan H per N ya. Oke. Nanti diperoleh juga M sama dengan ya. M sama dengan, ini kalikan ke atas ya. Berarti H aksen ya. H aksen kali N. Ya. Benar kan? H aksen kali N dibagi dengan H kali min S aksen plus D ya. Oke. Nah, atau kita pisahkan M sama dengan H aksen ya, per H kali dengan N dibagi dengan min S aksen plus D ya. Nah, H aksen ini boleh diganti dengan H aksen per H boleh diganti dengan S aksen per S. Nah, tetapi karena di sini bayangannya maya, maka boleh pakai negatif. Nah, maka M ya pembesaran loop ya itu bisa ditulis S aksen per S ya kalikan dengan N per min S aksen plus D gitu ya. Ya, ini rumus umum ya, rumus umum. Nah, tanda negatif ini berfungsi ya. Nanti di perjalanan pada saat membahas soal kita akan menjelaskan tentang kenapa ini S aksen minus gitu ya, tidak dibuang negatifnya. Oke. Tuh, jadi pembesaran bayangannya adalah untuk loop min S aksen per S kalikan dengan N per min S aksen plus D. Oke. Di mana tadi sudah disebutkan bahwa X itu min S aksen plus D itu jarak akomodasi. Ya. Oke. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, tolong perhatikan. Nanti di sini, ya, di sini ada istilah-istilah pembesaran bayangan loop atau persamaan pembesaran angular loop. Nah, sama ya. Nah, untuk A dengan catatan di sini D-nya 0 ya, untuk D-nya 0 ya. D 0. Nah, berarti pembesaran bayangan untuk akomodasi minimum ya. Umumnya. Untuk umum dulu. Pembesaran bayangannya adalah min S aksen per S kalikan dengan N per min S aksen plus D ya. Itu umum ya. Nah, kemudian akomodasi minimum. Untuk akomodasi minimum itu berarti tinggal gini aja. M sama dengan N per F. Ya. Turunannya bisa dicari di literatur lain. Kemudian yang ini M sama dengan N per F plus 1 ya. Nah, yang terakhir jarak akomodasi. Jarak akomodasi itu X sama dengan min S aksen plus D ya. Oke. Itu umumnya yang atas, kemudian B-nya minimum, C-nya akomodasi maksimum, D-nya jarak akomodasi mata. Oke. Nah, perhatikan ya, kalau ada soal gini, tentukan pembesaran bayangan loop jika mata tidak berakomodasi, akomodasi minimum, bayangan tepat di titik jauh. Itu sama ya. C ya, tentukan pembesaran bayangan loop jika mata berakomodasi maksimum, pengamatan sekuatnya, atau bayangan tepat di titik dekat. Oke.
Nah, yang terakhir yang D, misalkan mata berakomodasi pada jarak 50, berarti bayangan yang dilihat oleh orang pada saat menggunakan loop itu tepat di 50. Gitu ya? Nah, di sini D-nya 0 ya. Bagaimana untuk D tidak sama dengan 0? Nah, maka nanti antisipasinya kita gunakan X sama dengan min S aksen plus D. Nah, nanti sudah dapat S aksen, masukkan ke persamaan ini, persamaan umum ya. Oke. Supaya mengerti, maka ikuti pembahasan soal berikut. Ya. Seorang siswa berpenglihatan normal, N-nya 25, titik dekatnya mengamati benda kecil menggunakan loop, kekuatannya 25 dioptri ya. Tentukan pembesaran bayangan jika mata berakomodasi maksimum, berakomodasi minimum. Nah, ingat, berakomodasi maksimum atau sekuatnya atau bayangan tepat di titik dekatnya. Kemudian B-nya berakomodasi minimum tanpa akomodasi atau bayangan jatuh di titik jauh orang. Nah, ya. Seperti itu ya, awas artinya. Sama tuh. Nah, di sini D-nya sama dengan 0 ya. D sama dengan 0, kemudian P-nya 25 dioptri. Nah, berarti F-nya itu 100 per P ya. Nah, berarti 100 per 25 ya. Ini 4 cm ya. Kemudian titik dekatnya mata itu 25 cm ya. Nah, option A, akomodasi sekuatnya maksimum ya, sekuatnya atau maksimum atau bayangan tepat di titik dekat. Ya, maka gunakan M sama dengan N per E plus 1 ya. Nah, di mana N-nya adalah 25 ya, 25. Kemudian F-nya tadi udah kita itu 4, itu ditambah 1. Ini berarti 4 kali 1 tambah 25 berarti 29 per 4 kali ya. Untuk option A. Option B itu akomodasi minimum. Artinya apa? Bayangan tepat di titik jauh atau tanpa akomodasi itu sama ya. Pertanyaannya sama. Nah, berarti tinggal M sama dengan N per F ya. Nah, di mana N-nya 25, kemudian F-nya tadi udah didapat bahwa F 4 cm. Ya udah seadanya boleh menggunakan angka apa seadanya 25 per 4 atau angka yang sudah dibagi. Misalkan ini 6 ya. 6,25 kali ya gitu ya. Ini juga sama nih. Sama ya. 29 bagi 4. Ini berarti 7 ya. Berapa? 7 ya. 28 ini 7,25 kali gitu ya. Oke, itu jawaban untuk soal nomor 1. Susah ya. Oke. Soal nomor 2. Seorang bermata normal akan mengamati sebuah benda menggunakan loop 20 dioptri. Jika jarak mata ke loop, nah di sini ada ya, di sini ada jarak. Nah, jadi gimana caranya? Perhatikan. D diketahui ini 10 cm, ya, 10 cm. Kemudian kekuatan loop di situ 20 dioptri. Nah, maka titik AP-nya tinggal 100 per V. Berarti 100 dibagi dengan 20. Berapa? Ini 5. 5 cm. Nah, oke. Okay. Nah, di sini ada pertanyaan, tentukan pembesaran angular loop jika mata tidak apa? Jika bayangan tepat jatuh di titik jauh mata. Nah, ini berarti minimum ya. Option A ya. Option A itu minimum ya. Oke. Nah, gunakan M sama dengan N per F. Mau D sama dengan 0 atau D tidak 0, itu sama untuk minimum tetap berlaku. Jadi 25 dibagi dengan 5 ya. Itu 5 kali. Nah, oke. Untuk nomor B, di titik dekat mata, itu berarti akomodasi maksimum ya. Di titik dekat mata atau bayangan jatuh di titik dekat mata itu berarti pengamatan yang maksimum atau sekuatnya. Nah,
Karena di sini ada D, ya, jarak mata ke loop, maka ini tidak bisa menggunakan n per f plus 1, tapi lewat ini dulu. X sama dengan min S aksen plus D, ya, karena D-nya tidak 0, ya. Nah, pengamatan maksimum atau benda tepat, bayangan tepat di titik dekat mata, ini berarti langsung n sama dengan min S aksen plus D, ya. Oke. Nah, ini berarti 25, ini min S aksen plus 10. Nah, S aksen sama dengan minus 15, ya, cm. Ya. Nah, masukkan ke persamaan lensa. Kemana nih? Nah, ke atas nih dulu, ya, atau di bawah dulu bisa, ya. 1 per S, 1 per S aksen sama dengan 1 per F. Oke? Nah, ini masukkan aja. Berarti atau kita pakai rumus cepat aja dulu. 1 per S sama dengan 1 per F, ya. Ini kan negatif, ya. Pindah, ya. Pindah. Itu. Nah, atau pakai rumus biasa boleh, ya. Boleh. Kita hapus dulu nih. Nah, ya. Oke. Ini berarti 1 per S sama dengan 1 per F dikurangi 1 per S aksen. Masukkan angkanya. 1 per S sama dengan 1 per F-nya di situ berapa? 5, ya. Dikurangi 1 per 15, ya. 1 per 15, ya. 1 per 15 mana coba? Oh, jadi pindah jadi plus, ya. Jadi plus. Pindah. Kan asalnya min. Jadi pindah jadi plus. Ini kan min, ya. Ya. Nah, ini berarti bagi ke 15. 15 penyebutnya. Ini 3, yang ini 1. Nah, berarti S itu sama dengan 15 per 4, ya. Nah, kalian boleh menggunakan rumus cepat, ya. Nah, ini dari sini S sama dengan S aksen F per S aksen plus F, ya. Ada, ya? Nah, kok tanda negatifnya nggak dibawa kalau masuk ke rumus ini, ya. Nah, tapi nanti masuk ke rumus yang persamaan loop umum itu, ya. Ya. Harus pakai. Contoh di sini. M sama dengan min S aksen per S kalikan N per min S aksen plus D, ya. Oke. Nah, tanda negatifnya tadi berapa? Negatif 15. Berarti min 15 kali plus min 1. Berarti 15, ya. Jadi tanda negatifnya hilang nih yang ini. Ya. Per, nah, S-nya di situ 15 per 4, ya. Kali N-nya 25, kemudian ini jarak akomodasi tadi berapa? Akomodasi berarti 25 juga. Oke. Kenapa sih? Karena bayangan tepat jatuh di titik dekat mata. Oke. Coret dengan ini dengan ini, maka hasilnya adalah 4. 4 kali. Ya. Gitu. Nah, berikutnya ditanyakan berapa pembesaran ketika mata berakomodasi pada jarak 50. Nah, ingat, ya, option C, ya, akomodasi pada jarak 50. Jadi bayangan tepat jatuh di 50 cm. Nah, pakai ini X sama dengan min S aksen plus D. Berarti ini 50, ini S aksen, D-nya di situ 10, ya. Maka S aksen dapat bahwa besarnya adalah minus 40, ya, cm. Kemudian masukkan ke rumus ini. S sama dengan S aksen F per S aksen plus F. Oke, nanti diperoleh ini S aksennya di situ minus 40, ya. Nggak usah dibawa. 40 kalikan 5, ya. Dibagi dengan 40 ditambah 5, ya. Oke. Nah, saya hapus dulu biar tidak kelihatan jelek, ya. Oke. Ini berarti 40 kalikan 5 dibagi dengan 45. Ini boleh dicoret, ya. Tapi saya tujuannya bukan itu. Ya. M min S aksen per S, ya. Kalikan N per X, ya. N per X itu kan berarti min S aksen plus D, ya. Min S aksen, nah negatifnya bawah tadi berarti plus 40. Nah,
S-nya berapa? Itu 40 kali 5 per 45 ya. Oke. Nah, kali berapa? Ini 25. 25 dibagi 50 ya. Karena berakomodasi pada jarak 50. Oke. Ini cara dengan ini. Dengan 45 per 5. Ini 9 kan? Kalikan ini berapa? Setengah ya. Berarti ini 9 kali setengah. Berapa? 4,5 kali gitu ya. Itu bentuk option C. Nah, gampang kan? Gampang ya. Oke, lanjut. Soal nomor 3. Sebuah benda diamati oleh siswa bermata normal ya, menggunakan loop titik apinya 2 cm. Jika ternyata bayangan yang terlihat tepat pada jarak 40, tentukan pembesaran bayangan loop jika jarak mata ke loop 5 cm. Oke, gampang ya. Perhatikan nih. Titik api udah jelas di situ 2 cm. Nah, kemudian berakomodasi jarak 40 ya, cm. Jadi bayangan tepat jatuh di 40 cm. Ya. Nah, kemudian D di situ ada 5 cm. Nah, karena sudah diketahui X dan D, maka cari X aksen berapa? Lewat ini, lewat X sama dengan min X aksen plus D. Nah, ini berarti 40, ini berarti S aksen, yang ini berarti 5. Hasilnya nanti S aksen sama dengan minus 35 ya. Oke, cm. Nah, kemudian setelah itu, cari apa? Cari S berapa? Gunakan rumus ini. S sama dengan S aksen F per S aksen plus F. Nah, di sini tanda negatifnya nggak usah dibawa. Langsung aja nilainya. Ini 35 kalikan dengan 2 ya. 35 kalikan 2 dibagi dengan 35 ditambah 2. Jadi berapa? Berarti 70 dibagi dengan 37 ya. Oke. Nah, terus setelah itu masukkan ke sini M sama dengan min S aksen per S kalikan dengan N per X ya. X itu 40 dari situ. Di mana X kan tadi udah S aksen plus D ya. Oke. Masukkan. Nah, tanda negatif sekarang bawa ya. Minus 35 ya. Minus 35 kali min ya. Jadi nanti 35. S-nya berapa? 70 per 37 ya. Nah, N-nya berapa? 25 per 40 ya, per 40. Nah, hasilnya gimana? 35 dengan 70 kan berarti 2. Nah, ini berarti 37 per 2 ya. Kalikan 25 dibagi 40, berarti 5 per 8 ya. Nah, ini boleh 16. Nah, ini 5, ini berarti 8 ya. 185 per 16 ya. Kali gitu ya. Silakan bagi. Sudah jelas lebih dari 10 ya. Itu soal nomor 3. Gampang ya. Nanti diperjelas lagi. Mudah-mudahan tidak tidak membuat kalian tuh patah semangat. Oke. Soal nomor 4. Sebuah loop titik apinya 2,5 cm digunakan oleh seseorang untuk mengamati sebuah objek ya, objek kronik, objek kecil tuh. Nah, itu kebesaran bayangannya yang diamati jika mata berakomodasi pada jarak 50. Oke? Nah, langsung. Itu tanpa tanpa itu D-nya tidak ada ya. Berarti nanti D sama dengan 0 ya. Nah, F-nya di sini 2,5. Ya. Kemudian berakomodasi pada jarak 50 cm. Nah, kalau tanpa berakomodasi, misalkan ya, misalkan akomodasi minimum. Misalkan ya, nih, minimum itu berarti tinggal M sama dengan N per F ya. N-nya 25 ya, N kemudian F-nya 2,5. Berarti berapa? 10 kali ya, 10 kali. Untuk maksimum sama dengan M N per F plus 1 ya. N per F saja itu 10. Berarti 10 ditambah 1 ya. Berarti 11 kali. Nah, sekarang kita jawab pertanyaan utama. Berapa sih pembesarannya ketika berakomodasi pada jarak 50 cm? Ingat di sini D-nya tidak ada. Berarti X min S aksen plus D. Ya.
ini 50, ya. Kemudian ini min S aksen ditambah 0. Jadi nanti S aksen sama dengan minus 50. Terus gimana? Masukkan ke sini S, ya, berapa? Berarti S aksen F per S aksen plus F, ya. Oke, masukkan. Tanda negatif yang nggak usah dibawa, ya. Berarti 50 kalikan 2,5, ya. Oke, dibagi dengan 50 ditambah 2,5, ya. Nah, nanti hasilnya nih berapa? 7,5, ya. Kok 52,5, sorry. 52,5, ya. Berarti ini 50 kali 2,5 atau ini boleh 125, ya. Seadanya aja. Per 52,5. Nah, setelah dapat S, maka masukkan ke M sama dengan, ya, min S aksen per S kalikan N per X, ya. Oke. S aksennya tadi berapa? Min 50. Jadi 50, ya. Kemudian S-nya 50 kali 2,5, ya. Oke, dibagi 52,5. Nah, kali, awas ini harus lurus dengan ini. Kali, ya, 25 per 50. Oke. Coret ini dengan ini. Maka 52,5 dibagi dengan 2,5. Kalikan setengah, ya. Oke. Ini kali ini berapa sih? 5, ya. Berarti 52,5 dibagi dengan 5, ya. Oke. 52 saja udah 10, ya. 10,5. Ya, benar nggak? Benar dong. Nah, kali gitu, ya. Nah, pembesaran bayangan ketika berakomodasi pada jarak 50 cm atau bayangan terlihat pada jarak 50 cm, pembesarannya adalah 10,5 kali. Sedangkan yang lainnya ini tambahan. Ya. Oke, benar-benar lebih mengerti dan lebih memahami sehingga kalian kalau menemukan soal-soal yang sejenis mampu mengerjakannya, ya, menyelesaikan dengan cepat dan benar tentunya. Untuk kalian yang belum paham, tolong buka-buka baca-baca lagi, baca lagi literaturnya, buka lagi YouTube ini supaya kalian itu mengerti, ya, mengerti benar, ya. Ya. Ingat, ya, orang yang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Tuhan yang Maha Kuasa, ya, setinggi-tingginya. Ya. Ya. Next video kita akan membahas tentang alat optik lain yaitu mikroskop. Ini dasarnya dari loupe. Makanya kalau kalian belum paham tentang loupe, ya, pahami dulu, putar YouTube-nya lagi, ya, sampai paham, ya. Oke.